Dipersembahkan oleh Masih di Indonesia, ide untuk Indonesia, kita lanjutkan perbincangan kita tentang pengarsipan film. Jadi kalau misalnya mengatasi ini, Mas Subianto, jadi kan ada film tuh kadang-kadang udah kena kuning sebagian, tuh. Lalu ada sebagian yang gambarnya terselamatkan. Itu apakah melakukan pemotongan adegan atau langsung kita sambung atau kan nggak mungkin kelihatan lagi kadang sebagian tertentu? Kalau kerja preservasi kita punya etika yang kita tidak boleh memotong itu semuanya. Kita berusaha untuk sesuai aslinya. Nah, cuman kami melakukan juga preservasi digital dengan digitalisasi tadi. Jadi ketika preservasi kita belum mampu mempreservasi secara fisiknya, kita digitalkan. Dan ketika digital itu ada pertimbangan-pertimbangan mana bagian yang bisa kita hilangkan atau enggak. Atau kita kasih catatan, seumpama ada satu film dengan durasi 90 menit, 10 menitnya itu kita nggak menemukan suaranya. Ya kita kasih caption suara hilang seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Tetap ada unsur keasliannya kita jaga. Ya. Tapi kalau dari film tahun 80-an ke atas, kan ya, tahun 80-an ke atas kan pasti kalaupun istilahnya kalau produser filmnya jorok, nggak punya filmnya, hilang dan sebagainya, kita masih bisa mungkin menemukan video-video beta lama yang apakah di mix atau enggak, kalau udah hilang ya udah hilang aja gitu. Iya, itu kita udah, kalau seperti itu kita udah tarafnya udah ke restorasi. Jadi restorasi itu kita berusaha mengembalikan film seperti semirip mungkin dengan ketika film pertama kali diproyeksikan. Di bioskop. Kadang ada beberapa bagian yang hilang, tapi kita menemukannya di DVD atau di Betacam. Kadang kita mix atau ada tergantung keputusan dari setiap restorasi itu seperti apa. Nah, di Indonesia udah ada berapa lembaga sih yang menjadi apa untuk preservasi ini? Preservasi yang utama itu Cinematheque tentunya. Cinematheque masih berfokus pada film pita seluloid dan mereka belum mendigitalkan seperti itu karena belum ada teknologi dan SDM. Dan sayangnya di Cinematheque tempat penyimpanannya dan itu paling penting itu belum memenuhi standar. Karena dari Cinematheque tadi saya sebutkan film ceritanya itu ada sekitar 500. Mereka memiliki film dokumenter itu sekitar 2000. Nah, memiliki film sekitar 2000. Dari 500 film cerita itu 45% itu udah mengalami vinegar syndrome dengan tingkat itu di atas 1, yang itu udah lumayan berbahaya, udah bahaya. Itu emang false, emang harus diganti total. Jadi yang utama itu Cinematheque, yang kedua itu ada Arsip Nasional. Nah, Arsip Nasional dia mempunyai banyak sekali ya. Sekitar 59 antara ken atau film dari baik dokumenter, karena itu lembaga pemerintah, jadi banyak dokumenter. Terus cuman mereka juga karena banyak output ke publik itu belum kualitas yang kayak terbaik sesuai saat ini karena koleksi mereka banyak dan film volnya mereka juga belum ideal. Jadi ada kami Cinematheque, ada Arsip Nasional. Jadi yang lebih kita harus pikirkan juga bagaimana karya-karya kekinian yang ada di bioskop. Nah itu menurut Mas Subianto bagaimana mengarsipkannya agar secara hak intelektualnya juga memang terjaga punya mereka, tapi secara fisik ataupun secara yang harus diarsipkan itu juga bisa terjaga dengan baik. Itu sebaiknya bagaimana tuh? Ya saat ini para pembuat film atau produser film perlu menyimpan dengan sebaik-baiknya seperti melakukan cek setiap berapa tahun sekali. Terus nanti kalau sudah ada institusi, tadi ada 3 institusi yang sekarang sedang bekerja, cuman
belum berfokus ke digital yang film beredar saat ini. Tahun ini sampai hari ini itu sudah ada 114 film yang beredar di bioskop. Itu hanya 1 tahun. Dan kalau saat ini kami mengalami kesulitan ketika mengakses film tahun 70, 80, kita sangat susah sekali kayak mencari-cari di mana. Jangan sampai 10 tahun lagi kami melakukan hal yang sama dengan film sekarang. Jadi sampai institusi itu belum ada, perlu dijaga sendiri karena digital itu sangat rapuh sekali. Ya, semoga ke depan bisa lebih maju lagi dan itu menjadi tempat kita ya untuk melakukan. Oke, pemirsa, demikianlah yang dilakukan oleh Mas Subianto. Semoga ini juga teman-teman filmmaker yang melihat malam ini acara Indonesia bisa bekerja sama dengan Mas Subianto dan teman-teman lain untuk bisa mengarsipkan karya-karyanya agar berbagai generasi bisa melihat karya-karya yang memang harus kita lihat untuk kekayaan budaya Indonesia. Akhirnya saya Yoyo Widianto, Mas Subianto, dan teman-teman undur diri. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh